Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar letak atau lokasi atau posisi. Yang pertama ada ue. Ue artinya adalah atas. Ya, kalau atas adalah ue, berarti kalau bawah adalah shita. Kemudian kalau di dalam atau di tengah-tengah, bahasa Jepangnya adalah naka. Kemudian kalau di luar, bahasa Jepangnya soto. Kemudian bahasa Jepang dari sebelah atau di dekat, ya, bahasa Jepangnya adalah soba. Ya. Lalu bahasa Jepangnya di sebelah atau di samping yaitu tonari. Oke, jadi itu ya di materi kita sebelumnya. Di materi berikutnya kita akan belajar tentang partikel no. Partikel no memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah untuk menerangkan benda yang kedua dan benda yang pertama. Dan yang kedua, untuk menerangkan kepemilikan. Nah, sekarang mari kita bahas untuk makna yang pertama ya, yaitu menerangkan benda yang kedua dan benda yang ke-1. Oke? Polanya adalah kata benda yang pertama, kemudian diikuti oleh partikel no, dan diikuti dengan kata benda kedua. Nah, untuk artinya harus dibalik. Ya, kata benda yang kedua dulu, baru yang belakang adalah kata benda yang pertama. Ya, untuk mudahnya kita lihat ke contohnya ya. Yang pertama, Jakarta no Sudirman desu. Ya, Jakarta di sini sebagai kata benda yang pertama. Sudirman sebagai kata benda kedua. Jadi kalau mau diartiin ya dibalik. Ya, Sudirmannya dulu. Ya, Sudirman baru deh Jakarta. Ya, maksudnya adalah Sudirman yang ada di Jakarta. Ya, Sudirman yang di Jakarta. Gitu. Oke, ya. Kita lihat lagi ya ke contoh yang kedua. Nishijawa no Bandung desu. Ya, berarti artinya adalah Bandungnya dulu. Ya, Bandung. Ya, lalu Nishijawa. Ya, Nishijawa adalah Jawa Barat. Jadi maksudnya adalah Bandung yang ada di Jawa Barat. Bandung di Jawa Barat. Ya. Kemudian yang ketiga, Karawang no Kojo desu. Ya, artinya ya kojonya dulu ya. Kojo artinya adalah pabrik. Ya, Karawang ya Karawang. Jadi maksudnya adalah pabrik yang ada di Karawang. Pabrik di Karawang. Gitu ya. Dan yang keempat, Nihon no kuruma desu. Ya. Jadi kita mengartikannya dari kurumanya dulu. Kuruma adalah mobil, Nihon Jepang. Yang berarti mobil Jepang. Gitu ya. Oke minasan. Dan untuk partikel no yang makna kedua artinya adalah kepemilikan, kepunyaan. Gitu ya. Kita lihat contohnya ya untuk lebih jelasnya. Yang pertama, watashi no hong desu. Ya, sama ya, untuk arti ya harus diartikan dari yang belakang dulu. Hongnya dulu. Hong artinya adalah buku. Watashi, saya. Nah, partikel no sendiri bisa diartikan kepemilikan, kepunyaan, milik atau punya. Ya, jadi watashi no hong desu artinya adalah hongnya dulu ya. Buku, partikel no-nya punya atau milik, watashinya saya. Jadi buku milik saya atau buku punya saya. Ya, milik atau kepunyaannya boleh dihilangkan. Ya, boleh langsung ya, buku saya. Nah, buku saya di situ kan sudah artinya adalah buku punya saya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kare no pen desu. Ya, pen artinya adalah pulpen, kare dia yang laki-laki. Ya, jadi pulpen punya atau pulpen milik dia laki-laki atau pulpennya dia. Ya. Kemudian yang ketiga, kanojo no jisho desu. Jisho adalah kamus. Kanojo dia yang perempuan. Jadi artinya adalah kamus punya dia atau kamus dia. Ya. Kemudian yang keempat,
Dare no ketai desu ka? Ketai adalah handphone, HP. Ya, dare siapa? Ya, jadi HP punya siapa atau HP-nya siapa? Gitu ya. Dare no ketai desu ka? Gitu. Oke ya minasan, itu untuk pembahasan partikel no. Nah, minasan, setelah kita mempelajari partikel no, agar kita lebih memahami partikel no tersebut, ayo kita aplikasikan ke dalam percakapan. Ya, percakapan kali ini judulnya adalah Omotesando di Tokyo. Ya, percakapannya dimulai dari si laki-laki yang bertanya kepada si perempuan. Gitu ya, laki-laki ini bertanya kepada perempuannya. Nah, perempuan ini namanya adalah Tanaka. Ya, jadi, Tanaka-san wa doko ni sunde irun desu ka? Ya. Doko ni sunde irun desu ka? Artinya adalah tinggal di mana. Ya, jadi Tanaka-san tinggal di mana? Ya, bahasa Jepangnya adalah Tanaka-san wa doko ni sunde irun desu ka? Oke. Nah, kemudian dijawab oleh Tanakanya, ya si perempuan ini. Tokyo no Omotesando desu. Ya. Jadi artinya dibalik ya, Omotesando-nya dulu baru Tokyo. Ya, jadi Omotesando di Tokyo. Ya, jadi bahasa Jepang dari Omotesando di Tokyo. Bahasa Jepangnya adalah Tokyo no Omotesando desu. Kemudian direspons oleh si laki-laki ini. Ya. Sumimasen, mou ichido itte kudasai. Ya. Sumimasen, maaf. Mou ichido, sekali lagi. Itte kudasai, tolong katakan. Jadi, mou ichido itte kudasai artinya adalah tolong katakan sekali lagi. Ya, jadi maaf, tolong katakan sekali lagi. Bahasa Jepangnya adalah sumimasen, mou ichido itte kudasai. Kemudian direspons oleh si perempuan tersebut, Tanaka ini ya. Hai, Tokyo no Omotesando desu. Jadi artinya adalah baik ya. Omotesando di Tokyo. Ya, maksudnya adalah Omotesando-nya itu diucapkannya dengan lebih pelan lagi. Gitu ya. Jadi kalau mau bilang baik, Omotesando di Tokyo. Bahasa Jepangnya adalah Hai, Tokyo no Omotesando desu. Ya, oke minasan, itu untuk percakapan kita kali ini. Nah, untuk lebih memperlancar pelafalan bahasa Jepang kita, ayo kita latihan percakapan ya. Seperti biasa, latihan percakapannya ini dibagi menjadi 2 part. Part pertama, saya sebagai yang A, atau si laki-laki ini ya. Nah, minasan sebagai yang B, atau yang perempuan. Ya, nanti part yang kedua dibalik. Minasan sebagai yang A, saya sebagai yang B. Gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya. Ayo, kita latihan percakapan untuk memperlancar pelafalan bahasa Jepang kita. Oke? Bisa kita mulai ya. Tanaka-san wa doko ni sunde irun desu ka? Dozo. Sumimasen, mou ichido itte kudasai. Oke, bagus, dibalik ya. Sekarang minasan sebagai yang A atau yang laki-laki ya. Saya sebagai yang B atau sebagai yang perempuan. Percakapannya dimulai dari si A yang bertanya kepada si B. Tanaka-san tinggal di mana? Bahasa Jepangnya tadi bagaimana minasan? Masih ingat dong? Dozo. Oke, bagus. Tokyo no Omotesando desu. Hai, Tokyo no Omotesando desu. Oke, hai, bagus. Itu ya minasan ya untuk percakapan kita kali ini. Oke minasan, berikutnya agar kita lebih memahami percakapan yang barusan kita pelajari. Nah sekarang ayo kita latihan percakapan lagi ya, tapi kali ini dengan menggunakan gambar komik yang sudah disediakan oleh Gakushudo. Ya. Gambarnya lucu nih ya, tapi dengan percakapan yang tadi kita sudah pelajari ya, dimulai dari si A atau laki-laki ini ya bertanya kepada si B atau yang perempuan namanya Tanaka ya. Tadi si A bertanya kepada si B, Tanaka-san tinggal di mana? Tuh ya. Yang tadi tuh bahasa Jepangnya bagaimana minasan kira-kira? Masih inget dong? Ya, dozo. Silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Tanaka-san wa doko ni sunde irun desu ka? Bagus.
Kemudian dijawab oleh si Tanakanya bahwa Tanaka-san tinggal di Omotesando di Tokyo. Ya, bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat dong? Ya, doso, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Tokyo no Omotesando desu. Oke, hai. Oke, kemudian si A tadi meminta mengulang ya. Mengulang ya si Tanaka-san itu tinggal di mana dengan mengucapkan maaf, tolong katakan sekali lagi. Nah, itu tadi ya kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat ya? Doso. Oke, bagus. Sumimasen, mou ichido itte kudasai. Kemudian dijawab oleh si Tanaka-san ya dengan lebih pelan lagi pengucapannya ya. Ya, baik. Omotesando di Tokyo. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Tadi ya. Masih ingat dong? Dozo. Oke, bagus. Hai, Tokyo no Omotesando desu. Oke. Hai. Nah, jadi akhirnya si laki-laki ini ya tahu ya, oh tinggalnya di Omotesando di Tokyo. Nah, terus dilanjut lagi ya, ditanya nih sama si Tanakanya. Iya, kamu sudah pergi ke Tokyo? Ya. Akhirnya dengan malu-malu si A menjawab, belum sih, tapi kalau kamu yang ngajak, aku mau biar selalu ada di dekat kamu. Katanya begitu. Ya. Oke minasan, itu ya untuk pelajaran kita kali ini. Nah, saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang. Bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyou otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.